Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita yang patut kita contoh ilmu akhlak serta agamanya, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, beserta jamaah yang insya Allah dirahmati Allah. Amin. Sesuai pepatah, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ainun Nur Hayati. Saya adalah salah satu program dari Seribu Dai yang bertempatan di Mahat Ali, Sumatera Tawali Parabe yang bekerja sama dengan Kampus BNI Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan ceramah sebagai salah satu bentuk praktek program yang nantinya akan disampaikan oleh dua rekan kami. Diizinkan apa tidak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Untuk itu langsung saja mari kita dengarkan acara ceramah yang akan disampaikan Al-Ustadz Fikri. Kepada beliau disilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh, addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ummah wa jahada fi sabilillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat surau Gobah yang masya Allah indahnya seperti ini. Yang mana Bapak Ibu, ada satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yakninya nikmat iman dan nikmat Islam. Bapak, Ibu, perlu kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Utara, saudara-saudara kita yang berada di Aceh, saudara-saudara kita yang berada di Sumatera Barat, terutama Bapak Ibu, yang mana saudara-saudara kita sedang diberi Allah cobaan, yakni cobaan banjir,
dan cobaan longsor dan gempa, Bapak Ibu. Maka dari itu pentinglah kita untuk mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat kesehatan, sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini. Sebagaimana Bapak Ibu, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, maka aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan janganlah kamu sekali-sekali tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ketahuilah bahwa azabku sangatlah pedih. Selanjutnya, salat bertangkaikan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi yang membawa umatnya dari zaman yang penuh kegelapan tanpa ada satupun tanda-tanda kehidupan. Nabi yang membawa umatnya menuju zaman yang terang benderang seperti apa yang kita lihat pada saat ini, Ibu. Maka dari itu kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW untuk sepantasnya atau untuk seharusnya mengucapkan salawat atasnya yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena apa kita bersalawat, Bapak Ibu? Karena kita ingin mendapatkan syafaat beliaulah di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana Rasulullah sampai pernah bersabda, Bapak Ibu, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang artinya orang yang bakhil atau orang yang pelit, yakninya jika disebutkan namaku di hadapannya dia tidak mau mengucapkan salawat atasku, kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Maka dari itu janganlah kita bermalas-malasan untuk mengucapkan salawat atas Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, saya pernah mengingat Bapak Ibu bahwa ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu sebelum kita memasuki ceramah pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Lain diizinkan Bapak Ibu? Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, bisa dipanggil Fikri. Alamat saya yakninya di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sebelumnya Pak Ibu pernah tidak mengetahui apa yang dinamakan dengan Isra dan Mi'raj? Tidak. Baiklah Bapak Ibu, Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada satu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Nabi kita melakukan perjalanannya dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu tidak berlangsung Bapak Ibu, melainkan Nabi bersinggah ke beberapa tempat. Bapak-bapak dan ibu-ibu pernah tidak mengetahui tempat apa saja yang Nabi singgahi? Lain tak Bapak Ibu? Bahwa ketika Nabi melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yakni Nabi bersinggah ke beberapa tempat.
Di antaranya tempat yang pertama Nabi singgahi, yakninya di Madinah. Dan yang kedua, tempat yang Nabi singgahi, tempatnya di Madian, tempat Nabi Musa melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Dan yang ketiga, tempatnya di Bukit Tursina yang berada di Mesir. Dan yang terakhir Bapak Ibu, Nabi bersinggah ke Baitlem, tempatnya Nabi Isa lahir. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha melihat lagi Maha mendengar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj adalah dilaksanakan ketika Nabi kita Nabi Muhammad melewati masa yang sangat berat yang dikenal dengan Amul Huzni, yakni tahun kesedihan. Yang dimana pada tahun itu istri Nabi Muhammad yang bernama Khadijah, istri yang Nabi cintai, istri yang Nabi paling sayangi, wafat pada saat itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, paman beliau yang bernama Abu Thalib meninggal dunia pada saat itu juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang paling Nabi sedih, yang mana dakwah beliau disakiti oleh orang Quraisy, ditertawakan oleh orang Quraisy dan dihina oleh orang Quraisy. Tetapi Nabi kita selalu bersabar. Karena apa? Karena beliau tahu bahwa cobaan yang sedang dialaminya, yakni cobaan yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu Bapak Ibu, pentinglah kita mengambil pelajaran dari kisah yang di atas, yakninya bahwa kesulitan pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, ketika Allah memberikan cobaan, ketika Allah memberikan kesulitan bagi kita, janganlah sekali-sekali kita untuk mengeluh atas cobaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi syukurilah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Adapun dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, setiap kesulitan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, yakinlah pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Bapak Ibu, yang sangat penting kita ambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini Bapak Ibu. Yang pertama, yakninya kedudukan sholat yang sangat agung. Hikmah terbesar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah diwajibkannya sholat 5 waktu Bapak Ibu. Berbeda dengan ibadah yang Allah turunkan langsung kepada malaikat Jibril alaihissalam. Sholat langsung Allah wajibkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, hanya ayatlah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Yang mana ketika Allah memerintahkan kita untuk naik haji, maka
hanya ayatlah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Dan ketika Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, hanya ayatlah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya. Salat langsung dijemput oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini melambangkan begitu pentingnya salat bagi umat Muslim, Bapak Ibu. Maka dari itu, janganlah sekali-sekali kita untuk meninggalkan yang namanya salat, Bapak Ibu. Lanjutlah ke hikmah yang kedua, Bapak Ibu, yakni kedudukan sholat dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Sholat bukan hanya sekedar gerakan, melainkan sumber kekuatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya dalam sholat kita mengadu, dalam sholat kita bersujud, dalam sholat kita menyerahkan seluruh urusan kita yang ada di dunia kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah ketiga, Bapak Ibu, yakni ujian keimanan. Ketika Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, datanglah segerombolan orang-orang Quraisy yang langsung menertawakan beliau, menyakiti beliau, dan mengingkari dengan apa yang beliau sampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada saat itu juga datanglah Abu Bakar As-Siddiq untuk membenarkannya tanpa ragu-ragu. Dan dia berkata bahwa setiap yang Nabi katakan, maka semua itu adalah benar, tidak pernah salah. Maka dari itu, Bapak Ibu, perlulah kita mengambil pelajaran bahwa iman sejati seseorang yakni membenarkan wahyu Allah walaupun di luar logika manusia. Dan ada pun hikmah yang keempat, Bapak Ibu, yakni pentingnya Masjidil Aqsa. Isra dan Mi'raj mengajarkan kita bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam. Bukan hanya sekedar tempat sejarah, Bapak Ibu, yang mana Rasulullah pernah bersabda, la tusaddur rihalu illa thalathati masajid, yang artinya tidak dianjurkan oleh seseorang untuk melakukan perjalanan jauh untuk tujuan beribadah melainkan 3 masjid ini, Bapak Ibu. Di antara bapak-bapak dan di antara ibu-ibu, apakah pernah mengetahui apa 3 masjid yang dianjurkan dalam perjalanan jauh, Bapak Ibu? Betul, betul Ibu, yakni Masjidil Haram salah satunya. Ada 3 masjid, Bapak Ibu. Di antaranya yang pertama Masjidil Haram, dan yang kedua Masjidin Nabawiyah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Dan ada pun hikmah terakhir, Bapak Ibu, yakni jalan menuju ke langit dimulai dari sujud yang kita laksanakan setiap sholat, Bapak Ibu. Isra dan Mi'raj adalah mengajarkan bahwa jalan kemuliaan bukan dilihat dari kesombongan seseorang, melainkan
dari sujud yang dikerjakannya ketika sholat Bapak Ibu. Dalam sholat, di saat itulah keadaan seorang hamba yang paling rendah di hadapan Tuhannya. Justru di saat itulah kita paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, keadaan yang paling dekat bagi seorang hamba kepada Tuhannya melainkan ketika dia sedang keadaan bersujud Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlulah Bapak Ibu bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar seremoni bagi kita, yakninya melainkan momentum untuk memperbaiki sholat kita, memperkuat iman kita, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang hadir dalam majelis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menjaga sholat kita Bapak Ibu, dapat mencintai masjid-masjid dan istiqomah sampai akhir hayat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah ceramah yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak dan kepada ibu-ibu pada malam hari ini. Sebelum saya mengakhiri, saya ada sebuah pantun. Maukah Bapak Ibu mendengarkannya? Baiklah Bapak Ibu, jikalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata ambo yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Aqulu qouli hadza min ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Fikri yang telah menyampaikan ceramahnya. Sebelum masuk ke penceramah yang kedua, Bapak Ibu jamaah Maghrib, alhamdulillah di depan kita sudah ada sedikit cemilan. Boleh dicicip sedikit, banyak pun tidak masalah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada penceramah yang kedua yang akan disampaikan oleh Ustazah Suci. Kepadanya disilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dan yang saya hormati ibu-ibu dan teman-teman yang telah hadir pada kesempatan yang begitu indah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita
yaktinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan sebuah kalimat yang begitu indah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu kita baca sama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat melakukan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini pada bulan yang begitu indah ini, yaitu bulan apa ya Bu? Bulan Sya'ban. Berbicara mengenai bulan Sya'ban, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bulan Sya'ban adalah gerbang emas atau madrasah tempat menujunya bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum awak masuk ke pembahasan awak malam izinkanlah Nanda untuk memperkenalkan diri dulu dah. Nah, ini izin kami ibu-ibu, bapak-bapak. Perkenalkan, nama Nanda itu Vanella Suci Jansen. Biasanya kalau dipanggil sehari-hari itu ada dipanggil Suci, ada dipanggil Jansen pula. Nah, bagi-bagi lah ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, awak masuk pembahasan awak ya ibu-ibu, bapak-bapak. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuh letaknya di tengah-tengah antara bulan Rajab yang mulia sama bulan Ramadan yang agung. Seringkali bapak-bapak, ibu-ibu, kalau letaknya tapi di tengah-tengah, banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai sama bulan kok. Ada sabda Nabi tentang bulan Qaba. Ada sabda Nabi Bu, itu yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kalau misalnya besok kok alat ibu bulan Ramadan kan? Kira-kira bapak-bapak sama ibu-ibu alasnya menyambut bulan Ramadan tuh? Ibaratnya tuh gitu Pak, ibaratnya tuh gitu Bu. Ketika ada seorang tamu atau seorang ustadz lah atau artis yang tiba ke rumah kita, terus apakah awak biasa kalau rumah awak itu berantakan Bu? Pasti awak berhasil kan Bu? Apa itu juga Pak Bu, sama bulan Ramadan kok awak dari kini harus bisa memperbaiki diri, melatih diri, membersihkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Lalu ada tak di pikiran ibu-ibu sama bapak-bapak apa sih nak istimewanya bulan Sya'ban kok? Nah, sini yang Nanda kasih tahu Pak, Bu, ada dua alasan utama mama kok bisa istimewa bulan Sya'ban kok. Yang pertama itu bulan Sya'ban tuh bulan yang kayak amal. Bulan apa tadi Pak? Bulan yang kayaknya amal. Di sini kok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis yang tadi. Wa huwa syahrun tarfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dia adalah bulan di mana amal-amal diangkat kepada Rabb semesta alam. Lalu apa kata Nabi?
awak ketika amal awak diangkat, awak dalam keadaan baik, dalam keadaan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sya'ban Bu, itu tuh awal dari untuk membuka lembaran baru sebelum datang bulan Ramadan. Nah, yang kedua Bu, Pak, yang pertama tadi kan bulan yang kayaknya amal. Yang kedua itu bulan sholawat Pak. Bulan sholawat. Para ulama menyebutkan atau ngajak umpama itu tuh disebutkan sebagai syahrul sholawat atau bulan sholawat. Mana kok bisa ya aja umpama kayak gitu Bu? Pak, karena pada bulan itulah ayat perintah sholawat diturunkan pada bulan Sya'ban, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi wa sallimu wa taslima. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, iku ngebuat kesempatan awak untuk manfaat hubungan sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak apa caranya? Itu memperbanyak selawat. Nah, selawat agak sekali tak Bu? Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga awak sadonya diakui oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada dua tadi kan Bu, alasan utamanya kemana bulan Sya'ban bisa istimewa. Yang pertama apa tadi Pak? Bulan yang kayaknya amal. Yang kedua itu bulan sholawat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bulan Sya'ban itu juga sebagai madrasah atau tempat latihan untuk awak untuk menuju bulan Ramadan. Para ulama salaf terdahulu mengajar umpama yang begitu indah Bapak, Ibu, untuk 3 bulan yang mulia kok. Yang pertama itu bulan Rajab sebagai bulan untuk menanam. Bulan Sya'ban itu untuk bulan menyiram. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak tidak namun menyiram tanaman yang di bulan Sya'ban, percayalah Bu, Pak, kita tidak akan bisa memanen hasil yang indah, memanen hasil yang manis di bulan Ramadan. Lalu apa yang harus Bapak lakukan? Ada yang tahu Ibu? Ada yang tahu Bapak? Yang pertama, ikut ada 3 alasan. Ada 3 persiapan yang bisa Bapak lakukan untuk mengerjakan amal di bulan Sya'ban menjelang bulan Ramadan. Yang pertama itu latihan fisik, latihan badan awak dengan cara apa? Puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha pernah baca itu Bu, Pak. Sebelum itu, le kenal Ibu sama Aisyah? Aisyah tuh istri Rasulullah yang paling muda. Iya Pak? Iya. Aisyah pernah bercerita bahwa Aisyah tidak pernah nampak Nabi puasa lebih banyak dari puasa sunnah lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Mau apa itu Ibu? Mau apa itu apa? Karena ketika memasuki 1 Ramadan
menjalankan puasa dan beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua Bu, Pak, yang pertama tadi kan latihan fisik dengan puasa sunnah. Nah, yang kedua itu latihan lisan sama hati. Di pertengahan bulan Syaban, atau yang biasa awak danga, awak sabu itu nifsu Syaban. Nifsu Syaban. Jokes. Nah, pada kesempatan itu Allah memandang hamba-hambanya dengan penuh ampunan Bu, Pak, dengan penuh ampunan. Tapi ada tatinya kok Pak, ada tatinya Bu. Ada dua golongan yang ampunannya tuh terhalang Bu. Yang pertama itu orang yang menyekutukan Allah, yang menduakan Allah, yang berpaling dari Allah. Yang kedua Pak, yang paling banyak di lingkungan waktu ini Pak, Bu, yang banyak ini di lingkungan awak yaitu berantem sama menyimpan dendam. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, persiapan untuk menunggu Ramadan tuh tidak selalu persiapan tentang menyiapkan stok makanan di kulkas loh Pak, Bu, tetapi kita harus mempersiapkan hati sama diri untuk menyambut bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya ketika awak menjalankan puasa, menjalankan ibadah, awak tidak susah Ibu, Pak. Soalnya apa? Sebelum bulan puasa datang, awak akan mempersiapkan diri untuk beribadah dan menyambut bulan Ramadan. Nah, itu yang kedua tadi dapat Bu. Yang pertama apa tadi Bu? Latihan fisik dengan puasa sunnah. Yang kedua apa tadi Pak? Latihan lisan sama hati. Nah, yang ketiga Bu, Pak. Yang ketiga tadi tidak Bu? Yang ketiga itu membaca Al-Quran. Maksud baca Al-Qurannya, seorang ulama tabi'in pernah mengatakan kayak gitu Bu, bulan Syaban itu adalah bulannya bagi pembaca Al-Quran. Nah, jadi ayolah Bu, ayolah Pak, dari kini atau dari besok awak mulai awak targetkan setiap sholat tuh baca sekitar 5 ayat, asal ayat pun jadi. Intinya membaca Al-Quran dalam satu hari itu. Jangan tunggu Ramadan lupa Bu untuk membaca Al-Quran, tapi mulai dari kini supaya pas bulan Ramadan besok awak akan terbiasa, tidak susah membaca Al-Quran lagi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu ada 3 tadi kan persiapan yang bisa awak lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama tadi latihan fisik dengan puasa sunnah. Yang kedua tadi Pak, latihan lisan sama hati. Yang ketiga tadi Bu, membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, waktu kau tarik waktu tahu, tidak pernah berhenti dong Pak. Awak tidak tahu anda sampai belum mau apa sampai. Ada orang di luar Tuhan yang bulan Ramadan datang, ini masih sahur sama keluarganya, masih puasa sama keluarganya,
Sya'ban itu sebagai bulan yang terbaik. Jangan sampai bulan Sya'ban kok lewat kayak bulan-bulan biasa yang lainnya, Pak. Bu, jangan sampai waktu masa-masa baik-baik mungkin. Karena bulan itu hanya tibonya hanya berapa kali, Bu? 1 kali setahun. Jadi bulan itu untuk bertaubat, itu untuk beribadah, meminta maaf, dan memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, sebagai penutup, mari kita akhiri dengan doa yang sering dipanjatkan oleh salafus saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami di bulan Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, lembutkanlah hati kami yang keras. Ampunilah dosa kami yang telah membunuh. Ampunilah kami yang sering melupakan-Mu. Amin ya Allah. Dan jadikanlah bulan Sya'ban ini sebagai wasilah terbaik untuk menjadi orang yang bertakwa sebelum Ramadan menyapa nanti kami nanti. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin hanya sampai sinilah pertemuan kita pada hari yang begitu indah dan sebahagia ini. Kalau ada ananda tadi yang salah kece atau indah terlata pada tampaknya, ananda minta maaf ya Bu. Ya Pak, Leni maafkan Bu, Pak. Nah, waktu tiksalah ya Bu, Pak. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Suci, dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkenan mendengarkan ceramah maghrib kami. Jadi kesimpulannya bapak-bapak, ibu-ibu, dari penceramah pertama yaitu mari kita jadikan peringatan Isra Mi'raj bukan sekedar seremoni, tetapi momentum memperbaiki sholat, memperbaiki iman, dan mendekatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang kedua dari Ustazah Suci, Sya'ban tahun 2026 ini sebagai Sya'ban terbaik kita. Jangan biarkan itu berlalu seperti bulan-bulan biasa. Gunakan untuk bertaubat, gunakan untuk meminta maaf, dan gunakan untuk memperbanyak amal. Demikian kiranya rangkaian ceramah dari kami peserta program Seribu Dai. Banyak maaf atas salah kata yang tidak pada tempatnya. Dimaafkan apa tidak Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mohon doakan kami agar senantiasa
belajar menjadi dai muda yang benar hatinya, perkataannya, dan perbuatannya. Semoga Allah berikan kita semua keberkahan di bulan Sya'ban dan disampaikan dan yang menikmati bulan Ramadan. Amin amin ya robbal. Sebelum kami tutup, kami harap kepada ibu, bapak masih membersamai kita di sini, sebab ada serah terima sedikit bingkisan dan foto bersama. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.